Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana ini kabarnya? Pasti sehat selalu ya dan bahagia selalu. Pada pagi hari ini kita masuk di tahun pelajaran yang baru, itu yang Miss Deborah ya. Ya, tahun ajaran 2021-2022. Betul sekali. Dan kita punya tema nih Miss Deb. Apa sih temanya nih? Ya, temanya di dalamnya itu Miss menggali kebaikan dan kreativitas diri di masa pandemi. Jadi anak-anak walaupun di rumah begitu tetap harus berkreasi, tetap harus kreatif menggali potensi kalian yang ada gitu ya. Betul sekali. Nah, untuk mengawali ini semua, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan ya Miss Deb. Ya. Dengan satu pujian, yaitu Sungai Sukacita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita pujikan, puji nama Tuhan, mari kita naikkan sungai Sukacita dan selamat hari kita.
giliran kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang maha baik dan maha mulia. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang masih Kau perbolehkan sampai hari ini Bapa. Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, hari ini kami ingin memulai segala aktivitas kami di tahun pelajaran yang baru Tuhan. Kiranya berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini Bapa, agar kami dapat mengikuti kegiatan kami di awal tahun ajaran ini dengan baik Tuhan. Berkatilah juga alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami dapatkan hari ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami haturkan kepadamu melalui perantara Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Mari kita katakan bahwa kita bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan, segala apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita adalah sesuatu yang indah di tengah segala sesuatu yang tidak menentu, di tengah kondisi COVID yang semakin parah. Kiranya kita masih mau mengatakan, masih mau bersyukur, masih mau mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita naikkan lagu bersyukur Bapak.
sudah bersyukur di masa pandemi ini kita selalu sehat ya Miss Deborah ya, meskipun hanya di rumah saja. Dan selain itu kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan pengharapan di dalam hidup kita ya anak-anak. Selalu berharap pada Tuhan Yesus itu hal yang terbaik di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kaulah Harapan. Halo, shalom anak-anakku semuanya. Apa kabar? Ini adalah tahun ajaran baru. Sebagian dari kalian naik kelas, sebagian ada yang masuk dari TK menuju SD, SD ke SMP. Wow, kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sekeluarga sehat, papa mama sehat, kakak adik sehat, puji Tuhan. Tapi walau begitu kalian harus tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Kalau ngobrol sama temennya jangan deketan, agak jauh gitu ya. 2 meter lah gitu ya. Terus kemudian
menjauhi kerumunan, jangan suka ngumpul sana ngumpul sini, jajan keluar di tempat yang ramai, jangan ya. Dan membatasi mobilitas, artinya kalian di rumah aja deh. Di situ kalian aman bersama keluarga ya. Oke, di tahun ajaran baru ini kita akan belajar firman Tuhan untuk mendasarinya, karena selama ini setahun kalian akan belajar, kalian akan ada di kelas kalian masing-masing, walaupun masih online loh ya. Nah, kita akan membahas tentang masa depan, future hope. Itu yang di tema yang dikasih oleh Mr. sama Miss ke Mr. Satria. Nah, oke. Apa itu future? Itu adalah masa depan. Kalian semua memiliki masa depan. Bahkan Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang luar biasa. Masa depan itu ada ditulis di Amsal 23 ayat 18, katakan begini. Karena masa depan sungguh ada. Masa depanmu, masa depan Mr. Satrio, masa depan kita semua sungguh ada. Kita punya masa depan. Dan harapanmu tidak pernah hilang. Sekalipun kayak pandemi kayak gini, suasana agak sulit ya, nggak bisa keluar rumah, engkau tetap punya masa depan yang luar biasa. Nah, siapa yang ngasih masa depan? Tuhan Yesus yang ngasih kalian masa depan. Dan Tuhan ingin supaya masa depan kalian adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus ngomong gini, aku mengetahui, kata Tuhan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kalian semua, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan menunggu di sana loh. Nah, sekarang masalahnya gimana supaya kita sampai ke masa depan? Oke, kalian tahu nggak GPS? Bukan BTS loh ya. Kalau BTS itu yang nari-nari, ini GPS. Ya, Global Positioning System. Yaitu alat untuk menuntun kita kepada tujuan. Misalnya kalian jalan-jalan sama papa mama naik mobil gitu ya, waktu itu sebelum pandemi kan jalan-jalan. Nggak tahu tempatnya, udah cari di GPS aja. Akhirnya kalian dipandu sampai tempat tujuan, ya kan? Nah, siapa yang suka pesen makanan lewat ojek online? Oh, banyak ya. Nah, Bapak ojek online itu tahu rumah kalian, tahu di mana harus beli makanan, restoran di mana. Dari mana taunya? Ya GPS itu tadi yang memberitahu belanjanya di sini, anterinnya di rumah kalian. Jadi tahu tempat tinggal kalian, ya kan? Itu dibantu oleh GPS, Global Positioning System. Nah, untuk sampai masa depan yang kita belum lihat, kita juga butuh GPS. Apa itu? G, P, S. G-nya adalah goals. Goals itu adalah sebuah tujuan. Sesuatu yang kalian ingini. Kalau kalian bilang cita-cita. Nah, kira-kira apa cita-cita kalian? Ayo jawab di rumah masing-masing. Apa yang jadi cita-citamu? Kasih tahu papa mama. Cita-citaku ini. Nah, coba sekarang kasih tahu. Apa cita-cita kalian? Ceritakan ke papa mama. Oke? Pasti ada yang pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter karena ngelihat dokter begitu mulia saat ini menangani orang-orang sakit. Pengen jadi perawat, pengen jadi desainer, pengen jadi YouTuber. Wah, hasyap gitu ya. Ada juga yang pengen jadi gamers, wah, pengen jadi programmer, apalagi ya banyak ya, pengen jadi arsitek, pengen bangun gedung-gedung, bangun rumah, pengen jadi pengusaha, businessman kayak papa gitu ya. Banyak, kalian pasti punya yang namanya cita-cita. Nah, kalau kalian sudah punya itu bagus. Kalian harus punya cita-cita. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pendeta, wah, pengen jadi apa lagi? Orang-orang yang berguna bagi masa depan. Oh, itu bagus. Itu namanya goals. Itu perlu kita butuhkan untuk sampai ke masa depan. Harus ada goals-nya, harus ada tujuan, arah yang dituju. Coba kalau misalnya Mr. Satrio ngajak kalian semua, ayo jalan-jalan sama Mr. Satrio. Kalian pasti nanya, jalan-jalan kemana Mr.? Terus Mr. Satrio ngomongnya gini, nggak tahu tuh. Udahlah, kemana aja nanti.
Mau nggak kalian tak ajak jalan-jalan yang nggak tahu tujuannya kemana? Kalian pasti mikir, aduh jangan-jangan nanti diajak diblusuk ke kuburan, waduh. Nanti jangan-jangan diajak ke tempat yang nggak enak, diajak ke tempat yang nggak jelas. Karena apa? Nggak jelas tujuannya. Tapi kalau misalnya Satya ngomong gini, ayo jalan-jalan, kemana? Ini pura-puranya pandemi sudah nggak ada ya. Ke mana ya? Ke mall. Nanti tak traktir makan di sana. Kita beli Baskin Robbins, kita makan yang enak di sana, kita nonton. Wah, kalian pasti tahu tujuannya dan kalian bisa membayangkan dan seneng. Dan kalian bisa memutuskan, aku mau ikut, aku enggak, dan sebagainya. Harus ada goals, tujuan, G-nya ya. Kemudian untuk sampai masa depan, maaf. Kemudian untuk sampai masa depan, kalian juga harus punya P-nya. Apa itu P? Passion, keinginan, hasrat, apa yang kalian paling sukai. Nah itu coba sekarang cari, apa yang kalian paling sukai. Kalian suka menari misalnya, waduh, kembangkan itu. Kalian suka memasak nih, Mr. Satrio, sejak ada pandemi sering di rumah bingung bantuin mama masak, dan aku sekarang seneng, ada kesenangan lakukan itu passion. Kembangkan itu, siapa tahu jadi chef Duna nanti, chef Renata, wah jadi orang terkenal dalam dunia memasak, jadi chef. Nah jadi chef pun bisa nanti satu kali pergi ke luar negeri ke hotel internasional dan kerja di sana, wah luar biasa. Cari passion lagi, aku suka menggambar, perdalam itu. Pokoknya gini, apapun yang kamu lakukan dan kamu seneng melakukannya, dan kamu tidak pernah capek untuk melakukannya karena seneng, itu passion. Menyanyi, menari, menggambar, memasak, apalagi banyak ya, ngerakit sesuatu. Nah itu passion. Kembangkan itu, karena itu juga akan menolong kalian untuk sampai ke masa depan. Gitu ya. Tadi udah apa? G, goals, tujuan. P, passion. Yang sekarang S, GPS. S-nya apa? S-nya adalah self-discipline. Kalian mungkin punya tujuan yang hebat. Kalian punya passion yang luar biasa. Senang melakukan. Tapi kalau nggak disiplin melakukannya, ya nggak ada gunanya. Angot-angotan, lakukan ini, besok ganti lagi ini, besok males dan sebagainya. Nah, kita harus disiplin. Disiplin itu malah membangun kebiasaan buat kita sendiri untuk hidup teratur. Karena untuk menuju masa depan kita harus melangkah dengan hidup yang teratur. Misalnya, walaupun sekolah online kalian tetap bangunnya pagi. Jangan siang-siangan males. Disiplin untuk bangun pagi. Artinya berarti kalian malamnya tidurnya jangan kemalaman. Ngegame terus sampai malam, itu nggak disiplin. Kalian harus tetapkan, aku mau tidur bobok paling telat jam 10. Nah itu kalian taati sendiri aturan yang kalian buat. Aku mau bangun tiap hari jam 5:30, jam 6. Itu kalian sendiri yang membuat. Aku mau disiplin dalam hal berdoa. Tiap hari aku mau berdoa, tiap pagi bangun tidur mau baca Alkitab. 1 pasal. Nah itu kalian yang sendiri yang bikin aturan dan kalian harus taati. Itu namanya self-discipline. Nah kalau kita terbiasa sejak usia muda disiplin, nanti kedepannya enak. Waktu kita mulai sudah lulus, bekerja, kita jadi orang disiplin, wow itu masa depan sangat cerah, sangat terbuka. Karena apa? Orang-orang akan butuh orang-orang yang disiplin. Pengusaha butuh disiplin, polisi butuh disiplin, tentara butuh disiplin, dokter butuh disiplin, apalagi YouTuber pun butuh disiplin, semuanya butuh disiplin. Kenapa? Kalau kita disiplin, kita bisa ngatur hidup kita dan hidup kita akan cerah. Masa depan Tuhan sudah menunggu di sana. Aku merancangkan masa depan dan aku menunggumu di sana. Tetapi untuk sampai ke sini, nih loh kata Tuhan, tak kasih GPS, yaitu goals, apalagi passion dan self-discipline. Kalau kamu pergunakan GPS-mu, kamu tidak akan tersesat. Kamu akan sampai ke masa depan.
Tapi kalau kamu nggak pernah pakai GPS-mu, kamu akan tersesat. Masa depannya ada di depan sana, kita malah jalannya ke sana. Ya kan nggak nyampe. Padahal Tuhan sudah nunggu di sana. Yuk, anak-anakku semuanya, memulai tahun ajaran ini, sepanjang tahun ajaran ini, kalian harus menjadi anak-anak, murid-murid yang punya GPS, punya goals, punya tujuan, punya passion, punya kesukaan dalam melakukan sesuatu yang kau sukai, dan kau juga punya self-disiplin. Kau mendisiplin dirimu supaya apa? Masa depanmu cerah bagimu. Setuju ya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah merancangkan masa depan bagi kami semuanya, bagi anak-anakmu semuanya. Ada future hope, ada harapan di masa depan. Tetapi kami sekarang tahu bahwa kami sampai ke masa depan, kami menikmati masa depan, kami butuh tuntunan, kami butuh GPS dari Tuhan. Kami butuh goals, kami butuh passion, kami butuh self-discipline. Ajari kami waktu demi waktu, hari lepas hari, sepanjang kami memulai tahun ajaran ini sampai kami lewati nantinya, kami ada di dalam GPS-nya Tuhan. Terima kasih, dan hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera menjalani tahun ajaran ini. Berikan kepada mereka kesehatan sempurna. Juga kami berdoa untuk para guru semuanya, stakeholder yang ada, yayasan, orang tua, semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Semuanya ada di dalam anugerah dan tuntunan Tuhan untuk membawa anak-anak memiliki future hope mereka. Terima kasih Tuhan, kesehatan, berkat, anugerah Tuhan melimpah atas kami semua, dan kami melangkah memulai tahun ajaran baru kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat melayani semuanya, melalui hari-harimu, menjalani pelajaranmu. Orang tua, selamat melayani anak-anak untuk menuntun mereka kepada masa depan. Guru-guru, selamat melayani semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati sekolah anak terang. God bless. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai PLS hari yang pertama, mari kita kembali naikkan satu pujian, Yesus